riwayat syadz, ya, syadz. Riwayat yang syadz. Jadi sering juga kita dapati di, di, eh, eh, di kitab-kitab fikih atau kitab-kitab syarah hadis, di futunnya itu bahwasanya hadis ini dihukumi sebagai hadis yang syadz. Populernya sering kita dengar hadis syadz itu eh, seringkali salah, ya, salah, langsung dihukumi sebagai hadis yang dhaif, hadis yang tidak sahih. Dan juga ini juga suatu kesalahan yang terluput juga ketika hadis itu dhaif. Itu sudah kita bahas mungkin ya. Ketika hadis itu statusnya dhaif, itu belum otomatis hadis tersebut tertolak atau tidak diamalkan. Belum tentu. Nah, kadang sekarang ini kan kadung yang tersebar bernilai sama. Kenapa? Terputus ya, Puan. Tadi terputus sinyal tiba-tiba hilang. Oke, tadi kita sudah sampai jangan sampai kita juga termasuk ke kelompok yang tidak memiliki standar dalam beragama. Ya. Kadang orang pendidikannya tinggi, ya, tapi pemahamannya dalam agama itu sangat-sangat disayangkan, ya, sangat-sangat disayangkan tidak memiliki kedalaman di situ. Seperti kita sebutkan tadi sebagai contoh, kadang masih ada aja yang percaya dengan bisi-bisi yang menyebutkan barang siapa yang membaca ini, barang siapa yang menyebarkan ini ke sekian jumlah orang segala macam, hanya sekedar dicantumkan hadis atau disabdakan oleh Nabi atau diriwayatkan segala. Nah, jadi kita jalan tengah. Hadis-hadis dhaif itu ada yang bisa diamalkan dan ada yang boleh diamalkan. Kenapa? Kan timbul pertanyaan, kenapa Ustaz? Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Hadis dhaif itu bisa diamalkan, ada juga yang tidak boleh diamalkan. Karena kata dhaif, vonis hadis dengan kata dhaif itu kata yang masih umum, lemah. Nah, sedangkan wajhu dha'afnya itu, sisi kelemahannya itu banyak. Nah, itu kemarin kita sudah pelajari, ada yang dhaif itu karena karena terputusnya sanad, ya. Terputusnya sanad. Ada yang dhaifnya itu karena apa? Karena masalah di hafalan perawi. Ada yang dhaifnya itu karena perawinya tertuduh sebagai pembawa akidah sesat, ya. Pembawa akidah sesat seperti Khawarij, Syiah Rafidhah, atau Jahmiyah atau Mu'tazilah dan seterusnya. Ada yang sisi lemahnya itu karena hafalan saja tadi kita sebutkan. Ada yang sisi lemahnya itu misalnya riwayatnya itu ada kurangnya atau berlebih dari riwayat para perawi hadis. Nah, sekarang ini malam ini kita bahas hadis syadz, ya. Hadis syadz. Syadz ini digolongkan kepada hadis yang dhaif. Hadis yang digolongkan sebagai hadis yang dhaif. Tapi ternyata jika kita lihat nanti definisinya, hadis syadz ini sisi kelemahannya apa? Kita lihat definisi apa? Mukhalafatu thiqatin liman huwa awsaq minhu. Mukhalafatu thiqatin liman huwa awsaq minhu. Yaitu hadis dari seorang yang thiqah, dia thiqah, bukan
perawi yang hafalannya lemah, bukan perawi yang akidahnya nggak benar, bukan perawi yang memasukkan hadis, seterusnya. Perawi yang thikoh, terpercaya. Akan tetapi riwayatnya itu bertentangan, berbeda dengan liman huwa austaku minhu. Dengan riwayat oleh perawi yang lebih thikoh dari dia, lebih kredibel dari dia. Nah, jadi ada dua orang sama-sama thikoh, tapi yang satu lebih. Yang satu lebih. Nah, yang biasa saja ini riwayatnya itu berbeda dengan yang thikoh tadi, yang lebih tinggi dari dia. Derajatnya lebih tinggi dari dia istilahnya. Nah, yang seperti ini kan nggak bisa kita langsung vonis hadisnya langsung tidak terpakai. Terus hadisnya tidak terpakai. Makanya ini salah satu pentingnya belajar mustalah hadis ini, kita bukan hanya seperti orang awam yang tahu hadis itu dua macam. Hadis kalau nggak sahih yang dhaif kan seperti itu. Yang sahih diamalkan, yang dhaif tertolak. Akhirnya kita dari ilmu mustalah hadis ini kita belajar hadis sahih itu bertingkat-tingkat, sahih bertingkat-tingkat, dan dhaif bermacam-macam. Hadis sahih bertingkat-tingkat, ada sahih li dzatihi, kita sudah belajar kemarin, ada sahih li ghairihi, ada hadis hasan, ada hadis hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Kemudian yang dhaif bermacam-macam tadi juga bisa naik peringkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi, dan seterusnya. Hadis yang hasan bisa naik level ke hadis yang sahih, dan seperti itu. Tapi kita sekarang masuk ke kitabnya. Apa kelihatan di layar kitabnya? Kelihatan atau belum? Terlihat, Ustaz. Oke. Nah, ini bait ke-21. Wa ma yukhalif siqatun fihil mala fasyadzu wal maqlubu qismani tala. Ini kita sebutkan tadi, wa ma yukhalif siqatun, itu seorang yang sikoh menyelisihi mala. Mala itu malaun, sekumpulan orang-orang yang lebih sikoh dari dia. Fasyadzu wal maqlubu qismani tala. Nah, nanti di sini ada namanya syadz, ada hadis namanya maklub, akan disebutkan di bait ke-22. Sekarang kita masuk ke hadis syadz. Fal haditsu syadz walladhi yukhalif fihi rawi at-thiqat aw man huwa awsaq minhu aw man huwa arjah minhu adadan adalatan wa dhabtan. Nah, jadi hadis syadz itu yaitu seorang rawi yang sikoh berbeda menyelisihi orang yang lebih sikoh dari dia, perawi yang lebih sikoh dari dia, ya. Atau sejumlah perawi sikoh lain yang lebih banyak dari dia. Dia sendiri nih, dia sikoh sendiri. Ada 3 orang sikoh lainnya. Mereka itu satu level, satu kelas, tapi dia sendiri. Yang tadi yang sekelasnya itu 3 orang, 4 orang. Atau apa? Adalatan au dhabtan. Atau adalah ini kita artikan sebagai keistiqomahan, ya, lebih saleh dari dia, lebih soleh dari dia. Wa dhabtan, atau lebih kuat hafalannya dari dia. Wal mala di sini malaun al-hufazu al-udul, yaitu para hafiz yang adil. Wa muqabilu syadz al-mahfuz misal hadis misal hadis la tasumu yawmas sabti illa fi maftarada alaikum, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa sahihun. Wa haditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ihda nisaihi lamma shamat yawmas sabti asumti amsi qultu la atasumina ghadan qultu la qala fa aftiri, rawahu al-Bukhari. Wal hadits al-awwal syadz li'annahu khalafa ma fil Bukhari. Nah, di sini ada 2 hadis. Yang pertama hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang berbunyi
la tasumu yaumas sabti illa fi maftarada alaikum. Artinya, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Maksudnya di sini apa? Larangan berpuasa sunnah di hari Sabtu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa huwa sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Hadisnya derajatnya sahih. Tapi ada hadis lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihda nisa'ihi lamma shamat yaum as-sabti. Ada hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah satu istrinya yang sedang puasa di hari Sabtu. Nabi bertanya, kamu kok puasa hari ini? Kemarin kamu puasa enggak? Asufi amsi? Qultulah. Apa? Istri gue mengatakan, tidak. Saya enggak puasa kemarin hari Jumat. Kemudian Nabi berkata lagi, atas sumina dan kalau begitu besok minggu puasa enggak? Qalat la. Qala fa'aftiri. Kata istri beliau juga enggak. Mau puasa hari ini aja, hari Sabtu ini aja. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka berbukalah, fa'aftiri, maka berbukalah. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Fal haditsul awwal syadz li'annahu khalafa ma fi al-Bukhari. Nah, di sini seperti hadis ini ya. Hadis ini. Maksudnya di sini ini kelihatan banget ya antara dua orang imam hadis. Antara riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi yang status hadisnya itu sahih. Kemudian riwayat kedua dari Imam Bukhari sahih. Dan kedua hadis tadi maknanya itu bertentangan. Bertentangan. Yang hadis pertama disebutkan nggak boleh puasa di hari Sabtu kecuali puasa wajib. Yang hadis kedua, Nabi menyuruh berbuka istrinya berpuasa di hari Sabtu. Dengan mutlak, ya. Apakah itu nggak disebutkan puasa wajib atau puasa sunnah? Jadi hadis kedua itu memutlakkan larangan. Pokoknya semua puasa nggak boleh di hari Sabtu. Mengkhususkan puasa di hari Sabtu itu nggak boleh. Yang boleh itu apa? Mengikutkannya 2 hari, Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Minggu. Tapi khusus di hari Sabtunya itu nggak boleh. Nah, maka hadis yang pertama tadi dihukumi hadis yang syadz. Secara mustalah hadis yang syadz. Kenapa? Karena seorang Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi tidak lebih thiqah dibandingkan Imam Bukhari. Nah, jadi tingkatan Imam Bukhari itu tetap di atas Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Meski hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam tadi sahih, keduanya imam itu juga seorang imam hadis, akan tetapi Imam Bukhari levelnya di atas mereka berdua. Maka ketika hadis tadi bertentangan, salah satu cara memilih mentarjih hadis mana yang lebih kuat, maka dilihat siapa imam perawinya. Maka di sini kita dapat siapa? Imam Bukhari. Tapi, nah itu di matan tadi ada lanjutan di syarahnya. Akan tetapi sebenarnya dua hadis itu nggak bertentangan. Ini hanya dari sisi musolah hadisnya. Ada dua hadis yang zahirnya bertentangan, maka dikatakan hadisnya syadz. Padahal dua-duanya sahih, tapi bertentangan, maka penamaan musolah hadisnya apa? Hadis syadz. Ada riwayat seorang imam yang berbeda dengan riwayat imam yang lebih kuat dari dia. Tapi nanti bagi ulama fikih menilai dua hadis di atas itu sebenarnya enggak syadz. Kenapa? Karena konsekuensi dari syadz itu ketika kita hukumi ada dua hadis kemudian salah satu kita hukumi syadz,
berarti kita nggak mengamalkan hadis yang syadz itu tadi. Nggak mengamalkan yang syadz itu tadi, kita hanya boleh mengambil hadis yang sahih tadi, yang benar tadi saja, yang lebih kuat. Tapi ulama fikih menilai dua hadis tadi sebenarnya nggak syadz, nggak syadz. Dalam usul fikih itu ada kaidah al-jam'u aula minat tarjih. Al-jam'u aula minat tarjih. Menjamak hadis, mengkomparasikan dua hadis yang zahirnya bertentangan selagi bisa, itu lebih baik daripada mentarjih, daripada istilahnya membatalkan salah satunya, daripada tidak memakai salah satunya, mentarjih salah satunya saja. Bagaimana ulama fikih? Ulama fikih melihat hadis di atas tadi. Ulama fikih memandang apa? Hadis pertama istimbatnya apa? Hadis pertama penarikan kesimpulan hukumnya bagaimana? Seseorang tidak boleh berpuasa, ya. Seorang tidak boleh berpuasa sunnah di hari Sabtu kecuali puasanya adalah puasa wajib. Maka seorang boleh, ya. Misalnya misalnya ya, ada utang puasa haid tahun lalu. Kalau lihat-lihat penanggalannya nih, hari Senin satu Ramadan nih gitu kan. Antum sekarang lagi di hari Jumat. Puasa hutangnya tinggal 1 hari lagi. Secara penanggalan kayaknya hari Senin itu udah 1 Ramadan. Kalau anak puasa di hari Minggu itu nggak boleh, ya. Itu masuknya nanti ke larangan puasa Yaumusyak, hari yang diragukan. Karena bisa jadi antara hari Minggu atau hari Senin, seperti itu. Akhirnya Anda tinggal punya waktu di hari Sabtu. Nah, maka di situ boleh berpuasa di hari Sabtu sendiri, hari itu saja boleh. Karena yang dilakukan adalah puasa apa? Puasa wajib. Nah, yang hadis Nabi SAW menyuruh istrinya berbuka ketika istrinya sedang berpuasa di hari Sabtu, ulama fikih memandangnya hadis tersebut dibawakan tentang larangan puasa sunnah di hari Sabtu saja. Nggak boleh. Yang boleh itu kalau mau puasa sunnah itu harus digabungkan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Pasti ada timbul pertanyaan, Ustaz, gimana puasa Daud? Bagaimana puasa Daud? Kan kita nggak bisa atur harinya, bisa jadi pas ke hari Sabtu kan puasa Daud, puasa sunnah, Ustaz. Nah, kita baca lagi syarah ulama di situ, yang dimaksud yang Nabi SAW larang itu puasa sunnah yang sifatnya sunnah mutlaqotun. Sunnah mutlaqotun itu apa? Sunnah yang dia tidak terikat dengan waktu, atau dia tidak terikat dengan suatu sebab. Misalnya lagi semangat nih, lagi pengen puasa, seperti itu. Tapi kalau dia ada sebab, misalnya sebabnya apa? Dia sudah terbiasa dengan puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak puasa, seperti itu. Maka pas secara kebetulan kena di hari Sabtu, itu boleh. Kena di hari Sabtu itu boleh. Oke, ini yang bait pertama tentang hadis syadz. Jadi makanya sering begini. Makanya anak kan udah bawakan barusan antara pandangan ulama hadis secara mustalah hadisnya, hadis yang pertama tadi dihukumi hadis syadz, kemudian pandangan ulama fikih ternyata bisa menjamak antara dua hadis tadi, Maka disinilah akhirnya bisa melihat sedikit, kita tarik kesimpulan kenapa kadang terjadi perbedaan di antara ulama kita, ya, dalam suatu masalah. Ya, misalnya, Ustaz, kenapa ulama fulan atau ustadz fulan kok berbeda? Yang ini kok berbeda? Masalahnya itu sama, dalilnya sama, hadisnya sama.
Hadisnya sama bahkan gitu kan, ayatnya sama, hadisnya kok bisa berbeda menarik kesimpulan. Sederhananya begini, bisa jadi Ustadz A dia lebih menggunakan metode ulama hadis dalam menilai dua hadis tadi. Oh, yang ini syadz, udah nggak langsung nggak diamalkan gitu, hadisnya syadz. Yang Ustadz B bisa jadi lebih dalam menarik kesimpulannya lebih menempuh jalur ulama fikih, ya, ulama usul fikih, ulama fikih dan usul. Dalam artian apa? Al-jam'u aula minat tarjih. Ya, menggabungkan dua hadis, mengkomparasikan dua hadis itu lebih baik daripada mentarjih salah satunya, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang bait selanjutnya. Ya, ini dia bait ke-22. Ibdalu rawin ma birawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Wal maqlubu yang qasimu ila qismaini. Al-qismul awal ibdalu rawin ma birawin. Ibdalu rawin ma birawin. Wa huwa ma yusamma biqalbi al-isnad. Yaitu yang pertama ada namanya hadis itu hadis maklub. Maklub itu artinya terbalik. Salah satu jenis atau salah satu macam hadis dhaif adalah hadis yang terbalik, hadis maklub namanya. Ini dia namanya, itu ini diambil dari sini, hadis maklub. Hadis maklub. Hadis maklub itu bagaimana? Itu pertama ibdalu rawin ma birawin, terbaliknya antara perawi. Terbaliknya antar perawi. Ma yusama biqalbi al-isnad, terbaliknya sanad. Yang pertama contohnya idza qala haddatsani Yusuf an Yaqub. Fayanqalibul isnad wa yaqulu haddatsani Yaqub an Yusuf. Wa hadza aktsar ma yaqa khata'an aw nisyanan. Li'annahu la tujad fa'idah min ta'ammudi dzalika. Nah, yang pertama terbaliknya sanad itu misalnya seharusnya mengatakan dari an Malik an Nafi an Maula an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? An Malik an Nafi an Ibnu Umar. Tapi dia terlupa. Nah, di sini disebutkan wa aktsar ma yaqa khata'an aw nisyanan. Seringkali ini terjadi karena faktor lupa saja. Dia kemudian terbalik ketika menyebutkan sanadnya. Saya disebutkan jadinya an Nafi' an Malik an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbalik orangnya. Nah, di sini dijadikan dia sebagai hadis yang dhaif. Kenapa ini sebabnya? Ustaz, itu kan faktor lupa, nggak sengaja, nggak merubah isi matan. Orangnya itu saja sebenarnya. Ya kan, di sini contoh di sini haddatsani Yusuf an Yaqub, kemudian terbalik menjadi haddatsani Yaqub an Yusuf. Orangnya kan sama saja. Nah, di sini detailnya ulama hadis dalam menilai itu apa? Wal maqlubu min qismi dhaif li annahu yadullu ala adami dhabti ar-rawi. Ya. Wa qad yatatarraq ila matni al-hadis. Justru ya, ulama hadis mengatakan justru terbalik-baliknya dia dalam menyebutkan sanad itu menunjukkan hafalannya yang lemah, ya, hafalannya yang lemah. Nah,
Jika di hafalan sanadnya dia lemah, bisa jadi apa? Waqad yatatarraku ila alwahni ila wahni bimatni al hadis. Jika di sanadnya saja hafalannya nggak kuat, ya siapa yang bisa jamin hafalannya di matan juga bermasalah seperti itu. Ya, maka di sini hadis maklub, hadis yang terbalik ini dihukumi sebagai hadis yang dhaif. Itu contoh yang pertama, kism awal. Qalbul isnad. Sanadnya terbalik. Yang kedua, bentuk yang kedua, wa qalbu isnadi limatnin. Wa qalbu isnadin limatnin. Contohnya di sini artinya apa? Wa qalbu isnadin limatnin. Silsilah sanadnya, runutan sanadnya itu benar, tapi dia memakai sanad tersebut untuk hadis yang lain. Jadi dia lupanya itu bukan terbalik nama perawinya, tapi dia salah mencocokkan antara sanad dengan matan. Ya. Salah mencocokkan antara sanad dan matan. Di sini disebutkan contohnya mislu an yaruya rajul hadisan min turuq a alif an ba an jim an dal. Ya. Dia riwayatnya itu dari si alif, kemudian dari si ba, dari si jim, dari si dal. Kemudian ada hadis lain dari ha, dari waw, dari zai, dari ha. Orang-orang lah itu. Kemudian dia apa? Faja'ala al-isnad tsani li hadis al-awwal wa ja'ala al-isnad al-awwal li hadis tsani. Harusnya, jadi dia harusnya yang pertama tadi, sanad hadis pertama dijadikannya sanad untuk hadis kedua, ya. Sanad hadis kedua dijadikan untuk sanad matan hadis pertama, seperti itu. Ini dua contoh hadis maklub, Dua contoh hadis yang maklub. Pertama maklub qalbul isnad, ya, terbalik, dia tersusun antara perawi-perawinya, kemudian salah mencocokkan antara sanad dan matan. Dan selanjutnya wal fardu maqayyatahu bi thiqatin au jam'in au qasrin ala riwayatin. Wal fardu maqayyatahu bi thiqatin au jam'in au qasrin ala riwayatin. Hunaka ahadits tusamma ahaditsul fard wa hiya kama zakarahul muallif anwa. Maqayyida bi thiqatin, maqayyida bi jam'in, maqayyida bi riwayatin. Fal fardu huwa an yanfarida rawi bil hadis. Ka hadis innamal a'mali binniyat. Pertama, sekarang ada macam hadis namanya itu hadis al-fard. Fard itu artinya satu. Hadis yang dia perawinya itu menyendiri. Hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Kan kita kemarin udah bahas ada nama hadisnya itu hadis aziz, ya, diriwayatkan oleh 2 orang atau 3. Hadis masyhur, diriwayatkan 3 atau lebih. Kemudian hadis mutawatir. Kemudian kita juga ada nama hadis gharib. Nah, ini mirip dengan hadis gharib, tapi ini lebih umum. Hadisul fard, al-fardu. Al-fardu mufrad. Nah, dengan kata mufrad artinya sendirian. Dia sendirian. Di sini ada 3 bentuk. Seorang perawi itu dia sendirian dalam meriwayatkan suatu hadis, dilihat. Nah, ini jadi di sini belum tentu hadisnya sahih atau belum tentu hadisnya dhaif. Dilihat dulu dia sebab atau faktor dia sendiri itu bagaimana. Yang pertama, maqayyatahu bisiqatin. Yang pertama itu maqayyida bisiqatin. Kalau dia sendiri, ya, kemudian dia siqah, nah seperti ini, man farada bihi siqatun wa lam yarwi ghairu ka hadits Umar as-Sabiq fa
sol ifradu fihi ala thalathati tabaqat min ruwati ma'adalika fahuwa sahih. Fahuwa sahih. Ada seorang perawi yang dia sendiri, ya, dalam satu tabaqah dia hanya sendiri, tapi dia sikoh, seperti sendirinya Umar meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Pertama, Umar seorang sahabat. Sahabat itu semuanya udul, jamak dari adil. Semuanya terpercaya, mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa pula yang bisa meragukan atau berani meragukan kredibilitas seorang Umar bin Khattab? Maka sendirinya beliau ini tidak mencacatkan hadisnya. Hadisnya tetap dinilai sahih. Fahuwa sahihun. Yang kedua, ma quyida bi jam'in wa muradu bil jam'i ahlil baladi aw ahlil qaryati aw al qabila ma asbaha dzalika. Mislu fulan tafarrada bi riwayati hadzal hadis 'an asy-syamiyyin aw al-hijaziyyin wa hadza ma yusamma fardun nisbi. Yang kedua, ma quyida bi jam'in. Yaitu seseorang itu sendiri dalam meriwayatkan hadis. Jam ini dari jamaah, dari segolongan orang. Ini contohkan, misalnya seorang perawi dia sendirian meriwayatkan hadis dari orang-orang Syam atau orang-orang Hijaz. Maksudnya apa? Begini. Sebanyak itu jumlah para perawi hadis di Syam, gak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali dia. Atau contoh lain, sebanyak itu para ulama hadis di kota Mekah, tapi cuma dia yang meriwayatkan hadis ini. Nah, itu kan jadi tanda tanya besar, ya. Yang lain itu kemana aja gitu kan? Masa cuma dia sendiri, atau dia punya ilmu apa, sehebat apa dia, cuma dia yang memiliki riwayat, itu kan mustahil. Kenapa mustahilnya? Karena rata-rata seorang syekh yang meriwayatkan hadis, memberikan hadis, itu dihadiri oleh murid yang banyak. Bukan untuk satu orang saja. Maka ketika ada satu orang yang dia mengklaim hanya dia saja memiliki hadis tersebut, itu sebuah indikasi sebagai hadisnya dhaif. Ya, indikasi awal hadisnya sebagai hadis dhaif. Tinggal nanti diteliti apakah orangnya sikoh atau enggak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, maquyida bi riwayatin mislu an yuqal lam yarwi hadzal hadis bi hadzal ma'na illa fulan. Fanajid anna al-qasra fi riwayati faqat wa illa fal hadis min turuq ukhra masyhur. Yang ketiga, dia sendirian dalam versi matan. Nah, ini bisa digolongkan ke hadis syadz tadi. Contohnya apa? Rata-rata perawi dalam meriwayatkan suatu hadis itu dalam satu versi. Kemudian dia datang sendiri dengan versi yang berbeda dengan semua para perawi. Dia mendatangkan versi yang berbeda. Misalnya ada penambahan atau ada pengurangan. Misalnya di rata-rata perdebatan itu di bacaan setelah azan misalnya. Seperti bacaan Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'atah. Nah, di sini aja. Tapi ada hadis lain, innaka la tukhliful mi'ad. Ada penambahan innaka la tukhliful mi'ad. Rata-rata perawi hanya meriwayatkan sampai wa ba'atsu maqaman mahmudan allati wa'attah. Udah. Tapi ada beberapa perawi atau satu orang perawi dia ada dengan penambahan innaka la tukhliful mi'ad.
Maka di sini dijadikan penambahan tadi diindikasi sebagai penambahan yang dhaif karena dia berbeda dengan versi yang diriwayatkan oleh banyak perawi lainnya, Nah, itu di bait ke-23, bait 23. Kita akan sampai bait 34, sekarang kita bait di 24. Ada 10 bait lagi. Kemudian selanjutnya yang ke-24, wa ma bi'illati ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Wa ma bi'illati ghumudin aw khafa mu'allalun 'indahum qad 'urifa. Ini tentang hadis ma'lul. Ini tentang hadis mu'allul atau hadis mu'allal atau hadis mu'allun. Yaitu apa? Yuqal al-haditsul mu'all awil mu'allal awil ma'lul wa aqrabuha min haitsul lugha wasaf mu'allun. Wal illah di sini definisinya wal illah hiya wasfun khafiyyun yaqdah fi sihhatil isnad wa lam yattali alaihi illa jahabiza min ulama'i al-hadis. Ali al-Madini wa Ahmad bin Hanbal wal Bukhari wa Abu Hatim Razi wa Darqutni. Jadi di sini apa? Al-hadis al-mu'al zahiruhu sihhah lakin fihi illah khafiyah qadihah. Jadi ada salah satu jenis hadis dhaif itu levelnya itu sangat sulit untuk dideteksi. Sisi kelemahannya itu sangat sulit untuk dideteksi. Ulama-ulama hadis bersepakat yang dapat menemukan sisi kelemahannya itu apa? Wala yattali alaihi illa jahabiza minal ulama. Min ulama al-hadis. Tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali orang jahabiza ini julukannya itu ulama-ulama yang levelnya teratas, tertinggi dari ulama hadis, bukan yang level-level pemula ya, seperti itulah istilahnya. Seperti siapa? Seperti Imam Ali al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Daruqutni. Kenapa? Waladhi yakunu zahiru sihah. Karena hadis ini zahirnya itu dia hadisnya sahih. Semua syaratnya itu terpenuhi. Ya. Karena hadis sahih itu syaratnya apa? Marwahu adun babitun an misli mu'tamadun fi dhabti wa naqlihi. Gitu kan. Jadi dia diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, kemudian hafalannya kuat, begitu seterusnya berulang sampai ke matannya. Tapi ternyata misalnya di Imam Bukhari atau di Imam Ahmad menilai hadis ini, ada satu hadis rata-rata imam hadis menilainya sahih. Tapi tiba-tiba Imam Bukhari menilainya, beliau sendiri menilainya enggak, ini ada dhaifnya. Ada dhaifnya. Pandangan tadi terluput dari rata-rata imam. Tapi seorang Imam Bukhari yang levelnya paling atas ya, itu tidak terluput oleh beliau. Contohnya apa di sini? Ka'an yuqal inna fulanan qad qadima ila baladil fulani ba'da mauti syekhi ladzi rawa anhu wa takunu illa fi sanadi wal. Nah, yang pertama dulu. Nah, misalnya ternyata ada perawi itu dia mengatakan misalnya saya meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah misalnya. Imam Abu Hanifah. Wah, dia misalnya juga hafalannya bagus, thiqah segala macam, maka otomatis orang-orang yang melihat hadisnya ini, hadisnya sahih. Dia seorang yang thiqah, hafalannya kuat, kemudian dia meriwayatkan jadi jalur Imam Abu Hanifah misalnya. Tapi ternyata setelah diteliti oleh Imam Bukhari misalnya, dilihat orang ini mengaku meriwayatkan
dari Imam Abu Hanifah tahun 151 Hijriah. Tahun 151 Hijriah, ngakunya seperti itu. Saya berikan Imam Abu Hanifah. Kapan? Kapan kamu ketemu beliau? Saya ketemu beliau tahun 151 Hijriah. Wah, ternyata apa? Akhirnya Imam Bukhari dapat, ini contoh ya. Kamu bohong. Loh, kenapa bohong? Imam Abu Hanifah sudah meninggal di tahun 150 Hijriah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan kamu meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah di tahun 151 Hijriah? Nah, yang seperti ini, kenapa hanya bisa diketahui oleh sebagian ulama saja? Yaitu kenapa? Yaitu karena ulama-ulama seperti Imam Bukhari, beliau betul-betul meneliti siapa para perawi dan sejarah menuntut ilmunya. Sejarah menuntut ilmunya. Ya, siapa gurunya, ngakunya rihlanya ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Baghdad, itu pada tahun berapa aja, ketemu siapa aja, dicocokkan. Riwayat-riwayatnya dicocokkan. Ngaku beriwayatkan dari syekh ini, pada tahun sekian, syekhnya tahun sekian itu lagi di mana? Seperti itu. Misalnya dia ngaku, saya meriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mubarak. Di mana? Di Baghdad. Tahun berapa? Tahun sekian. Dari cek pada tahun tersebut, ternyata Imam Abdullah bin Mubarak lagi nggak di tempat yang disebutkan. Seperti itu. Nah, ini ilah yang hanya diketahui oleh ulama-ulama yang levelnya tertinggi. Levelnya tertinggi. Maka ini juga banyak di sini terjadi perbedaan dalam masalah fikih, Jadi oleh ulama-ulama fikih hadis tersebut lolos standar, kemudian dijadikan standar hukum. Tapi bagi ulama hadis tersebut tidak bisa dijadikan standar hukum fikih. Sekarang ke hadis ke matan 25. Matan 25. Masih ada waktu 14 menit lagi. Wa dhuktila fi sanadin aw matnin muttaribun 'inda hailil fanni. Al-ittirabu lughatan al-ikhtilaf wa fil istilahi huwallazi ikhtalafa ar-ruwatu fi sanati aw matni ala wajhin la yumkin fi al-jam' aw wala tarjih. Fal ikhtilafu fi sanadin itu an yarwi ba'dhum muttasilan wa ba'dhum yarwi munqati'an. Jadi ada hadis namanya muttarib. Hadisnya bergoncang. Muttarib itu artinya bergoncang dalam di matanya. Tiap orang, tiap perawi memiliki versi yang berbeda-beda. Dan di sini saking semuanya memiliki versi yang berbeda-beda, la yumkin fil jama' wala tarjih. Pertama, jelas nggak bisa dijamak, nggak bisa dikomparasikan semua hadis yang ada. Kemudian nggak bisa ditarjih, nggak bisa dimenangkan salah satunya, ditarjih itu kan diambil salah satunya, nggak bisa. Sangkin riwayatnya itu banyak, kemudian versinya banyak, nggak jelas. Hadis muttarib itu hadis yang nggak jelas. Contohnya apa? Misalnya satu hadis itu menyebutkan, misalnya ini sebagai misal jumlah, misalnya ya, tentang jumlah hadis ya. Untuk motor itu ada yang dia tentang jumlah sebagai salah satunya ini digolongkan mutorib, tapi sebagian ulama menilainya nggak mutorib. Seperti hadis puasa sunnah 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Sebagian mengatakan 3 hari setiap bulannya itu apa? Di hari ayyamul bid, kan? Kemudian sebagian mengatakan nggak mesti bukan di ayyamul bid. Nabi puasa 3 hari setiap bulan itu di hari apa aja, dan hitungannya itu nggak pasti. Kalau antum udah puasa Senin Kamis, Senin lagi udah 3 hari, udah mengamalkan sunnah 3 hari puasa 3 hari setiap bulannya. Maka sebagian ulama mengatakan 2 hari ini mutharib.
nggak bisa dipegang salah satunya. Nggak bisa dipegang salah satunya. Akhirnya apa? Sebagian ulama memandang mencoba untuk mentarjih, ada yang mentarjih hadis yang apa? Hadis yang ayamul bid, ada yang bilang hanya 3 hari apa saja. Tapi dia di awal dia dibilang mutarib itu sebenarnya melazimkan itu kita untuk tawakuf. Tawakuf itu dalam artian nggak mengambil sikap, nggak menentukan salah satunya sampai datang dalil penguat untuk salah satu hadis yang ada. Hadis yang ada. Itu hadis mutarib. Tapi contohnya itu lumayan ada, lumayan banyak. Tapi sekarang lagi nggak teringat. Insya Allah mungkin di pertemuan depan kita coba. Kita bawa hadis yang mutarib. Tapi ada yang itu kita contohkan tadi, ada yang dikira mutarib sebenarnya masih bisa dijamak atau masih bisa ditarjih. Masih bisa ditarjih. Seperti ini, riwayat hadis, misal hadis haji Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al hajja mutamatian au mufridan au qarinan. Wa sahih annahu hajja qarinan wa hunaka syart seperti hadis haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Nabi hajinya mutamati, ada tamattu. Ada yang mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya ifrad. Ada yang mengatakan haji Nabi itu qiran, ya saling. Tapi sebenarnya bisa ditarjih, ternyata yang benar itu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu haji qiran dan seterusnya. Berapa menit lagi? Ada 10 menit lagi. Kita ambil. Nah ini mudah, ini bait terakhir. Hadis mudrojah. Wal mudrojatu fil hadithi ma'atat min ba'di alfadhir ruwatit tasalat. Al mudrajat jam'u mudrojah. Wal hadithul mudraj huwa ma'adakhalahu. Ahadur ruwati fil hadithi biduni bayanin. Fal mudraj laysa min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu min kalami ahadir ruwati. Wa i'tirawi bi ahyanan imma li tafsir kalimah fil hadith aw ghairi dhalika yusamma idrajan fil matan. Hunaka idrajan fi san wa yakunu idraju fi awal hadith ahyanan wa ahyanan fi wasati aw ahyanan fi akhirih. Jadi pertama ada namanya hadis mudraj. Mudraj itu artinya hadis yang disisipkan, hadis yang tersisip perkataan perawi. Jadi tercampur. Sehingga orang mengira semuanya itu merupakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sebagiannya itu ada apa? Ada perkataan perawi, bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi beliau memasukkan perkataannya itu ahyanan mimba bitafsir untuk memperjelas, untuk menjelaskan hadis Nabi SAW disebutkan artinya misalnya. Tapi sama perawi setelahnya mungkin terlupa akhirnya digabungkan, dikira semuanya itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini hadis mudraj. Hadis mudraj itu juga indikasi sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kenapa? Karena menunjukkan lemahnya hafalan perawi tadi hingga tidak bisa membedakan dalam penyebutan hafalannya mana yang kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang itu ta'liq atau sisipan dari perawinya. Oke, ini untuk pembahasan di malam ini sampai bait 26. Insya Allah minggu depan kita selesaikan itu di bait 27. Wa marawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'arifu haqqan wa antakhi. Kemudian ke-28, 29, 30, 31, 32, 33 dan khitaman itu di bait 34. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.